Jin berkata, itu hanya imajinasimu saja. Maksudku, tidak mungkin kucing bisa berubah jadi manusia kan? Ria membalas, aku nggak salah lihat, kucing hitam itu berubah menjadi paman itu, kenapa kamu berbohong, Ajusi? Jin berkata kembali, aku tak berbohong, dan aku bukan Ajusi. Gili berkata pada Murakan, kita membawanya ke penjaga terdekat karena dia kelihatannya tersesat, tapi bagaimana kalau ada rumor menyebar karenanya, dan kita ditemukan oleh Sivel? Murakan membalas, jangan khawatir, Pai Strawberry, siapa juga yang akan percaya perkataan bocah itu? Mendengar perkataan dari Murakan, membuat Gili sangat kesal. Sesampainya di depan pintu gerbang, terlihat, ada seorang penjaga yang sedang bertugas. Dengan wajah sedihnya, Ria berkata, Ria nggak suka penjaga, mereka menyebalkan, dan selalu membuat mama kesusahan. Jin berkata pada Gili, kemungkinan kalau ibu anak ini adalah seorang kriminal, kalau begitu, mari kita masuk untuk memastikannya. Ketika penjaga melihat keberadaan Ria, sontak membuat penjaga tersebut berteriak, panggilkan ketua, Ria ada di sini. Jin berkata pada penjaga, permisi, apa kau mengenal anak ini? Penjaga membalas, haha, begitulah. Dia adalah anak ketua kami. Saat melihat ketua penjaga telah keluar, Jin bergumam dalam hati, ketua penjaga, sepertinya bukan cuman itu pekerjaannya. Dan saat itu juga, suasana yang tadi mencengkam, berubah menjadi suasana yang penuh bahagia. Alisa berkata pada Jin, maaf, karena terlambat memperkenalkan diri, aku ketua penjaga Tikan, Alisa Betzer. Jin membalas, namaku Jin Grey, aku datang ke Tikan untuk berwisata. Alisa berkata, apa ada sesuatu yang kalian butuhkan? Jin membalas, bisakah kau merekomendasikan penginapan yang bagus? Alisa memberikan secarik kertas pada Jin, sembari berkata, ini adalah surat rekomendasi dariku, semua tempat akan memberikan fasilitas terbaik jika kalian menunjukkan surat ini. Jin membalas, terima kasih, kalau begitu kami pamit undur diri. Alisa berkata, apa kucing memang berubah menjadi orang? Ria membalas, iya, tapi Ajusi dan Nona itu tak ingin orang lain mengetahuinya, jadi, Ria membiarkannya. Alisa berkata, bagus, kadang orang memang punya satu dua rahasia. Alisa bergumam dalam hati, transformasi, hal itu cuma bisa dilakukan oleh Dragon. Cerita beralih di dalam penginapan. Gili berkata, pelayanannya luar biasa, satu-satunya tempat yang seperti ini pelayanannya adalah Hupester. Murakan berkata pada Jin, jadi bocah, bagaimana rencanamu terkait dengan Seven Colored Peacock? Mereka tak mungkin membiarkan bocah sepertimu, bertanya begitu saja kan? Jin membalas, pertama, aku berencana untuk mencari seseorang. Jin bergumam dalam hati, Seven Colored Peacock, broker informasi terbesar di Tikan. Dan orang yang menjadi pusat organisasi tersebut adalah seorang pria bernama Ghostblade Kashmir. Dia terkenal sebagai SWAT Master yang cukup kuat, bahkan Runsandel pernah menawarinya posisi sebagai pelatih kadet baru. 10 tahun dari sekarang, Kashmir mengungkapkan kalau dia adalah Pangeran Vermont yang pernah digulingkan. Kekuasaannya diakui oleh Vermont, Sivel dan Runsandel, dan menjadi raja pertama dari negara bebas Tikan. Dia bukan cuma orang yang hebat dalam berpedang, namun juga ahli dalam rencana dan strategi. Namun secara tiba-tiba, dengan paniknya, Gili mendobrak pintu masuk secara paksa. Gili berkata, Tuan Muda, Tuan Murakan, ada yang tidak beres. Tidak ada satu orang pun di dalam penginapan ini, bukan cuma tamu yang lain, bahkan para staf juga menghilang. Seketika itu juga, muncul seorang pria dari arah belakang, sembari memegang pundak Gili. Pria tersebut berkata, halo, apa kalian baik-baik saja? Maaf, aku punya beberapa pertanyaan. Melihat Gili dipegang oleh seseorang yang tidak dikenal, membuat Murakan sangat murka. Jin bergumam dalam hati, Ghostblade Kashmir, kenapa dia ada di sini? Terlihat, bayangan Murakan melewati Jin dengan sangat cepat. Seketika itu juga, Murakan mencengkram tembok yang berada di atas kepala Kashmir, yang membuat Kashmir sangat ketakutan. Melihat tindakan yang Murakan lakukan, membuat Jin sangat panik dan berkata dengan suara yang keras, tunggu, berhenti Murakan, jangan bunuh dia. Murakan menyelimuti dirinya dengan shadow energi yang begitu pekat, sembari berkata, kau ingin tahu apa aku baik-baik saja kan? Murakan mendekati wajahnya ke arah Kashmir, dan kembali berkata, bagaimana kalau sekarang, bajingan? Melihat wujud dari Murakan dan tekanan energi yang begitu besar, membuat Kashmir tak bisa berbuat apa-apa. Jin berkata pada Murakan, tenanglah Murakan, tempat ini terlalu sempit, kalau kau bertarung di sini, Gili mungkin juga akan terluka. Dengan amarahnya, Murakan berkata pada Kashmir, apa kau tak tahu siapa aku, bangsat?
Halo, apa kabar? Aku tak habis pikir, kenapa kata-katamu terdengar sangat santai. Jin berkata pada Kashmir, kau adalah Ghostblade Kashmir kan? Aku mendengar banyak tentang reputasimu, jadi aku tahu siapa kau. Kashmir membalas, kenapa kau bisa tahu namaku, dan siapa kau sebenarnya, Tuan Muda? Jin kembali berkata, aku lupa memperkenalkan diri, aku Jin Runsandel. Sepertinya kau punya banyak pertanyaan untukku, jadi bagaimana kalau kita pergi ke tempat lain, aku akan menjawab semua pertanyaanmu. Cerita beralih, di luar penginapan. Jin berkata pada Kashmir, terima kasih, Tuan Kashmir. Karena telah menarik mundur pasukanmu, rasanya seperti kau telah mempercayaiku. Kashmir bergumam dalam hati, aku membawa pasukan kemari setelah mendapatkan laporan, kalau ada dragon yang muncul. Tapi aku salah, aku malah membuatnya semakin marah, aku yakin sekali pria itu adalah dragon. Tekanan dan intimidasi kuat seperti itu, mustahil berasal dari manusia. Kalau saja dia tak menghentikannya, kami semua mungkin akan dibantai habis. Dan wanita itu, tidak salah lagi, Gilly McLaurin. Aku pernah bertemu dengannya sebelum dibuang dari Istana Vermont, aku masih mengingat kekuatannya yang ditunjukkannya di ruang latihan saat itu. Tapi, aku tak bisa merasakan sedikit pun aura darinya. Apa dia punya hubungan dengan orang-orang yang datang dengannya ini? Kashmir berkata pada Jin, kau bilang kalau kau adalah Jin Runsandel, sepertinya kau tidak berbohong, tapi aku punya pertanyaan untukmu. Kenapa kau bersama seorang dragon? Dari zaman kuno, dragon hanya membuat kontrak dengan para magician yang membuat kontrak dengan para dewa. Atau dengan seseorang yang punya kekuatan khusus. Sebagai contoh, bukan seorang Runsandel, melainkan Sivell. Apa keluargamu tahu kalau kau memiliki dragon, Tuan Muda? Jin membalas, keluargaku tidak mengetahuinya. Kashmir kembali bertanya, kalau ini tersebar, keluargamu tidak akan tinggal diam, tapi kau mengatakan rahasia besar seperti ini, yang bisa mengancam nyawamu. Jin bertanya balik, beritahu aku, kenapa kau datang untuk menemui dragon kemari? Kashmir membalas, kau sudah bertemu dengan putriku, Ria kan? Alasan aku datang kemari adalah, karena dia melihat seekor kucing berubah menjadi manusia. Putriku bukanlah anak biasa, dia adalah kontraktor dari Asmil. Tidak mungkin, putriku yang merupakan kontraktor Asmil, salah melihat sesuatu. Murakan berkata, kalau dia memang seorang kontraktor, di mana dragon miliknya, aku tak merasakan energi dari dragon di dekatnya. Dragon Asmil, terkenal karena menyayangi kontraktornya, jadi sangat aneh kalau dia meninggalkan anak itu sendirian kan. Kashmir membalas, Guardian Dragon Ria tiba-tiba menghilang 1 tahun yang lalu, dan sepertinya Sivell dan Vermont ada hubungannya dengan hal itu, tapi itu hanya spekulasiku. Dengan kesalnya, Murakan berkata, dragon bodoh macam apa yang membiarkan dirinya diculik, ditambah lagi selama 1 tahun. Tunggu, putrimu baru berusia 5 tahun kan, kalau anak itu memang kontraktor Asmil, itu artinya kalau dragon miliknya tak berada di sampingnya. Tak lama lagi putrimu akan menjadi gila dan cacat. Mendengar perkataan dari Murakan, sontak membuat Kashmir sangat terkejut. Murakan kembali menjelaskan, dengar baik-baik, kontraktor Asmil punya kekuatan untuk melihat masa depan, manusia tidak tahu mengenai hal ini, namun melihat masa depan punya tekanan yang berat dalam pikiran dragon. Saat ini, dia masih terlalu muda untuk membedakan kenyataan dan mimpi. Jadi masih belum terjadi apa-apa. Jika dia terus melihat masa depan tanpa perlindungan, apapun, seperti yang dilakukannya sekarang, setahun atau 2 tahun lagi, matanya akan jadi tak terkendali. Jin berkata pada Murakan, Murakan, ceritakan detailnya, kenapa dia bisa cacat karena melihat masa depan. Murakan berkata, mereka yang melihat masa depan harus menuruti apa yang mereka lihat. Saat mereka melanggarnya, hukuman Asmil akan dimulai. Jika seseorang melihat masa depan dari kematian seseorang, mereka tak bisa melakukan apa-apa. Dari awal, putrimu sudah menjalani kehidupan yang berbeda dari kita, kau harus menemukan Guardian Dragonnya secepat mungkin, dan membiarkannya di samping putrimu, tidak ada cara lain. Kashmir menjatuhkan kedua lututnya ke bawah dengan kepala tertunduk. Kashmir membalas, Dragon yang maha hebat, sebenarnya saya adalah ketua dari broker informasi, saya sangat percaya diri dengan kemampuanku. Namun selama 1 tahun, saya bahkan tak bisa menemukan Guardian Dragon dari putri saya sendiri. Kalau begitu, Dragon maha hebat, saya mohon. Murakan berkata,
Aku tak bisa melakukan apapun meski kau memohon padaku. Kau harus memohon pada Tuan pemimpin aku yang ada di sana. Jin menghampiri Kashmir, sembari berkata, "Berdirilah, Tuan Kashmir, meski hubungan kita tidak terlalu kuat, tapi ini masalah hidup seorang anak. Mari mencari Guardian Dragon Ria, bersama-sama." Dengan rasa bersyukurnya, Kashmir membalas, "Aku takkan melupakan kebaikan ini, Tuan Muda." Murakan berkata pada Kashmir, "Tunggu, kalau kalian memang sehebat itu, kalian pasti punya informasi mengenai Dragon Khan." Kashmir membalas, "Kami tahu daerah mana yang punya Dragon." Murakan kembali berkata, "Bagus, kalau begitu, berikan aku semua informasi mengenai semua Dragon yang ada di Kekaisaran Vermont." Mendengar perkataan Murakan, sontak membuat Jin sangat terkejut, sembari berkata, "Murakan, mungkinkah?" Dengan senyuman di wajahnya, Murakan berkata, "Metode ini bisa dibilang pilihan terakhir, karena tak ada yang tak diketahui oleh Dragon itu." Cerita berpindah di suatu tempat. Seseorang berkata dengan kerasnya, "Nona Kui Kantel. Nona Kui Kantel, lihatlah ini." Kui Kantel membalas, "Enya, ada apa?" Sembari membawa koran, Enya kembali berkata, "Ada berita mengenai Tuan Jin lagi, dia sangat hebat. Dia seumuran dengan saya, tapi dia sudah bintang 5. Kui Kantel membalas, "Enya, kamu juga merupakan seorang kontraktor dewa, kamu juga bisa seperti dia." Ditambah lagi, bocah tersebut adalah kontraktor dari si rambut hitam bajingan itu. Namun secara tiba-tiba, Kui Kantel merasakan energi yang begitu besar dari arah kejauhan. Kui Kantel berkata pada Enya, "Enya pulanglah ke rumah, dan jangan keluar sampai aku kembali ke sana." Enya membalas, "Apa terjadi sesuatu?" Sembari mengambil sikap berjaga-jaga dan merubah tangannya menjadi cakar dragon, Kui Kantel kembali berkata, "Tidak juga, hanya saja, si hitam itu sedang menuju kemari." Cerita berpindah, Murakan yang sudah berubah ke bentuk naganya, sedang terbang dengan kecepatan penuh. Murakan berkata pada Jin, "Bocah, kita hampir sampai sebentar lagi, aku akan menyebarkan hawa keberadaanku, dan seluruh dragon yang ada di Vermont akan keluar. Bersembunyilah dengan baik agar kau tidak tertangkap." Terlihat, Murakan berhenti di tengah laut, dan bersiap untuk melakukan ritualnya. Dan pada saat itu juga, Murakan melepaskan energinya, yang membuat air laut bergejolak tepat di bawah kaki Murakan. Cerita beralih, sebelum kepergian Jin dan Murakan. Kashmir berkata, "Ini daftar dari seluruh dragon yang aktif di wilayah Vernon, seperti yang Anda minta." Murakan berkata, "Jadi mereka bersembunyi di Vermont, sepertinya tak masalah." Murakan berkata pada Jin, "Mungkin akan sedikit berbahaya, tapi di kalangan dragon sudah jadi hal biasa, ayo bocah, perjalanan kita masih panjang." Kashmir berkata pada Murakan, "Tuan Murakan, aku sangat bergantung pada Anda, tolong selamatkan putriku." Murakan menjelaskan, "Aku akan memberitahukanmu 2 hal sebelum aku pergi. Pertama, mulai hari ini sampai dragon miliknya kembali, kau harus membuatnya kelelahan setiap hari. Karena saat dia kehabisan tenaga, autoriti milik Asmil akan melemah juga. Kedua, lollipop es. Bawakan ke sini beberapa lollipop es, karena nona yang di sana tak jadi memakannya karena dirimu." Gili berkata pada Murakan, "Kamu memang lelaki sejati." Murakan membalas, "Pai stroberi, kau bilang kau mau makan es tadi." Gili kembali berkata, "Bukan itu, kamu sengaja mengatakan banyak hal, cuman untuk menenangkan Tuan Kashmir yang sedang panik." Jin bergumam dalam hati, dia bersikap seperti tak peduli pada orang lain, tapi sebenarnya dialah yang paling peduli. Dari arah kejauhan, terlihat, 2 seekor naga sedang menuju ke arah mereka dengan cepatnya. Ternyata Labus dan Antil, baguslah, mereka sering babak belur olehku. Murakan kembali berkata, "Pakai armamenmu, bocah." Jin membalas, "Memangnya berapa kali kau menghajar mereka, sampai mereka duluan yang datang saat mengetahui keberadaanmu." Murakan berkata, "Orang yang masuk ke wilayahku, akan keluar babak belur, begitulah aturanku dulu." Murakan berkata pada Labus dan Until, "Aku terbangun dari tidur panjangku untuk melakukan sesuatu, karena itu kalian harus menolongku." Labus membalas, "Sang penguasa Tall Mountain dan sahabat baik Solderet, kami tidak tahu apa yang kau inginkan, tapi sekarang bukan waktu yang tepat untuk melakukan ini." Antil juga membalas, "Cepatlah pergi dari sini, kontraktor kami masih muda dan berada di area ini. Aku, Antil, tak ingin menyebabkan kekacauan di pesisir Vermont ini." Dengan kesal Murakan berkata, "Kalian berani memerintahku, tidak ada tempat di dunia ini yang tak boleh dimasuki Murakan." Labus membalas, "Sulit menjelaskannya,
pergilah sekarang, semuanya jadi kacau, karena kau seenaknya menyebarkan hawa keberadaanmu. Kui Kantel sedang menuju kemari untuk membunuhmu. Jin berkata, Kui Kantel, mungkinkah yang mereka maksud Silver Dragon? Apa hubunganmu dengan Guardian Dragon dari Time God, Olta? Dengan gugup Murakan membalas, dia mantanku. Seketika itu juga, Murakan merasakan energi yang kuat dan begitu besar, akan datang kepadanya. Dari arah kejauhan, terlihat ada sinar cahaya yang begitu terang, sedang menuju ke arah mereka dengan cepatnya. Dan saat sinar laser tersebut hampir mengenai mereka, dengan cepat Murakan dapat menghindarinya. Melihat efek dari serangan laser yang begitu besar, membuat air laut terbelah menjadi dua bagian. Murakan memperingati Jin, bocah, jangan lengah, serangannya belum berakhir. Dan pada saat itu juga, seseorang misterius melakukan 3 serangan laser sekaligus, akan tetapi, Murakan berhasil menghindarinya. Jin bergumam dalam hati, itu skill ulti di atas bintang 8, dia mengeluarkan hal semacam itu 5 kali secara beruntun. Dalam mode hybrid, Kui Kantel berkata pada Murakan dengan murkanya, bajingan, apa mati saat itu belum cukup untukmu, beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini. Jin berkata pada Murakan, apa kita harus bertarung melawan monster itu? Murakan membalas, sepertinya begitu, tusuk dia dengan Bradamante ketika kau punya kesempatan. Jin kembali berkata, tetap saja, dia itu mantanmu, bukankah itu terlalu kasar? Murakan membalas, bocah, sepertinya kau belum mengerti, aku tak menjalin hubungan dengan orang yang lebih lemah dariku. Terlihat, secara perlahan Kui Kantel merubah bentuk hybridnya ke bentuk naga. Murakan kembali menjelaskan, jadi, saat situasinya memburuk, keluarkan semua kekuatanmu dan serang dia dengan kekuatan penuh. Dalam bentuk naga yang sempurna, Kui Kantel berkata, sekarang lari pun sudah terlambat, Murakan. Aku akan menguburmu di laut ini. Murakan berkata, tenanglah, Kui Kantel, aku tahu kau membenciku, tapi ada yang lebih penting untuk sekarang. Namun, Kui Kantel hanya membalas dengan lasernya, yang membuat Murakan terus menghindar. Dengan kecepatan penuh, Kui Kantel menerjang ke arah Murakan, yang membuat Murakan tidak bisa menghindarinya. Kui Kantel membuka mulutnya dengan lebar, yang bersiap untuk menyerang lagi. Beruntung, Murakan berhasil menghindari gigitan dari Kui Kantel. Tak mau memberikan waktu, Kui Kantel mengibaskan ekornya dengan kuat, yang membuat Murakan terdorong ke belakang. Dengan jarak yang begitu dekat, Kui Kantel mengeluarkan laser dari mulutnya. Seketika itu juga, serangan laser dari Kui Kantel dengan telak mengenai Murakan. Akan tetapi, Murakan berhasil dengan cepat menggunakan shadow energi rilisnya, untuk menahan serangan kuat dari Kui Kantel. Jin berkata pada Murakan, kau akan mati konyol begitu saja, kalau terkena serangan dari Silver Dragon. Murakan membalas, aku takkan mati, dan seberapa kuat pun Kui Kantel, dia tak bisa datang kemari. Namun, setelah berbicara seperti itu, dengan cakar tajamnya, Kui Kantel dengan mudah merobek shadow energi rilis yang melindungi Murakan dan Jin. Kui Kantel berkata, kamu pikir kamu bisa menggunakan shadow energi rilis di sini? Sayang sekali, Murakan. Melihat shadow energi rilisnya dengan mudah dihancurkan, membuat Murakan bertanya-tanya, bagaimana bisa kau melakukannya? Dengan sangat kesal, Kui Kantel berkata, apa kamu tak sadar betapa lemahnya dirimu sekarang? Kamu salah kalau dirimu masih sama dengan yang dulu. Murakan membalas, berhenti Kui Kantel, sampai di sini saja, demi memori kita di masa lalu. Aku hanya datang untuk meminta tolong sesuatu. Dengan amarahnya Kui Kantel berkata, memori masa lalu. Kalau aku memikirkan masa lalu, aku hanya terpikir untuk merobek-robek tubuhmu. Dengan cepat, Murakan menerjang ke depan dan berhasil menggigit lengan kanan dari Kui Kantel. Murakan berkata, tenangkan dirimu Kui Kantel, kenapa kau semarah ini cuman karena putus? Sembari memukul wajah dari Murakan, Kui Kantel membalas, cuman putus. Karena kebodohanmu inilah, kau pantas untuk dihajar. Murakan berkata pada Jin, sekarang, serang dia. Dan saat itu juga, Jin langsung melompat dan bersiap untuk menyerang balik. Jin bergumam dalam hati, kulit luar yang sangat keras yang bahkan tak bisa ditembus gigi Murakan, meninggalkan goresan saja mungkin akan sangat sulit. Namun, dengan sedikit celah, dan sisa-sisa shadow energi dari Murakan. Sembari melapisi pedangnya dengan shadow energi rilis, Jin mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga, tepat mengenai lengan dari Kui Kantel. Seketika itu juga, Jin berhasil memotong lengan dari Kui Kantel yang begitu keras. Melihat lengannya telah putus, membuat Kui Kantel berteriak dengan sangat kerasnya. Murakan berkata, sepertinya kau kehabisan shadow energi, kerja bagus, bocah. Sekarang, mari kita berharap dia bisa sedikit lebih tenang. Jin membalas, apa maksudmu, serangan yang tadi belum cukup.
Murakan kembali berkata, kalau itu dragon biasa, mungkin dia sudah mati. Tapi, Kui Kantel itu sedikit berbeda. Dragon yang bisa memanipulasi waktu tidak akan mati semudah itu. Bisa-bisa kita yang mati, sebelum kita menemukan dragon yang hilang itu. Terlihat, lengan Kui Kantel yang sudah terputus akibat tebasan dari Jin, secara perlahan mulai terhubung kembali. Jin berkata pada Murakan, dia bisa memutarbalikkan waktu untuk tubuhnya. Murakan membalas, itulah perbedaan mencolok dari kemampuan bawaan dengan magic yang didapatkan lewat latihan, tapi tenang saja, kemampuan itu memang terlalu overpower, tapi butuh banyak energi untuk menggunakannya. Seketika itu juga, Kui Kantel sudah merubah kembali tubuhnya dalam bentuk manusianya. Murakan berkata pada Kui Kantel, aku tak tahu kalau kau memendam amarah yang besar sejak kita putus, bukankah kita berakhir baik-baik? Dengan penuh amarah, Kui Kantel membalas, berakhir baik-baik, kamu meninggalkanku begitu saja, tanpa membiarkanku bicara atau mendengarkan pendapatku, apa itu namanya baik-baik? Tak mau terus disalahkan, Murakan berkata dengan marahnya, itu karena, setiap kali aku berkata ingin hidup sendiri-sendiri, kau selalu marah dan mengamuk, aku juga tak selingkuh padamu kan, jadi apa lagi yang harus kuperbuat? Kui Kantel membalas, tunggu, sebelum itu, apa dia kontraktor Solderet? Murakan kembali berkata, itu tidak penting untuk sekarang, nyawa dari rekanku sedang berada dalam bahaya. Kui Kantel kembali membalas, apa kau tak sadar sudah berapa banyak kau membunuh spesiesmu sendiri, dan sekarang kau berkata padaku kau peduli dengan rekan. Aku tak habis pikir, saat aku berpikir tentang para dragon yang mati di tanganmu. Murakan berkata, benar, dan salah satu dari mereka adalah musuh bebuyutan ayahmu, dragon yang sama sekali tak ada urusannya denganku. Namun demi dirimu dan keselamatanmu, aku membunuh pria itu, apa kau senang sekarang? Mendengar penjelasan dari Murakan, membuat Kui Kantel sangat terkejut sekaligus terharu. Murakan kembali berkata, sudahlah, ternyata percuma datang untuk meminta bantuanmu, aku akan bertanya pada dragon yang lain saja. Namun, Kui Kantel mencoba untuk menghentikan Murakan pergi. Kui Kantel membalas dengan rasa malu, sial, aku selalu terbawa perasaan saat bertemu denganmu. Beritahu aku apa yang kau cari, dan maafkan aku atas perlakuanku tadi. Murakan berkata, Guardian Dragon milik kontraktor Asmil tiba-tiba menghilang. Kui Kantel membalas, menghilang, apa kau berbicara tentang Latri? Menarik, belum lama ini anak itu dibawa oleh Viureta ke suatu tempat. Jin bergumam dalam hati, Viureta. Wind Dragon Viureta, Dragon dari Wingard Melzear dan sekaligus merupakan Guardian Dragon dari wakil kepala keluarga Zivel, Andre Zivel. Kui Kantel berkata, kalau kita berjalan mundur dari sini sedikit, kita bisa menghindari jebakan dan masuk ke Vermont. Ayo, akan kubimbing kalian ke rumahku. Cerita berpindah, hutan di pinggir ibu kota Vermont. Jin berkata, aku adalah kontraktor Solderet. Dengan cepat Kui Kantel membalas, aku tahu, kamu adalah keturunan Temar bukan, dan kamu adalah putra bungsu, Jin Runsandel. Murakan sangat terkejut, sembari bertanya, kenapa kau bisa tahu? Kui Kantel kembali berkata, wajar aku tahu, karena dia memancarkan energi yang mirip seperti Temar, kita bertiga selalu bersama ribuan tahun yang lalu. Kui Kantel berbicara dengan serius, Viureta membawa Latri, kira-kira setahun yang lalu. Murakan membalas, jadi maksudmu, dia membujuknya dengan iming-iming mengajarkan bahasa Dragon, ini terlihat tidak bagus. Kontraktor dari Asmil sekarang terlalu muda untuk mengendalikan authority miliknya. Dengan wajah terkejutnya Kui Kantel membalas, bukankah sangat berbahaya untuknya kalau Guardian Dragonnya tak berada di dekatnya? Sudah kuduga, apa mereka punya motif lain? Saat Viureta membawa Latri, dia berhenti di Vermont. Dia bilang dia ingin memperkenalkan Latri padaku. Tapi dia malah tertarik dengan kontraktorku, dan memintaku untuk menyiapkan pertemuan dengan kontraktorku. Aku tak punya pilihan lain karena identitas kontraktorku sudah diketahui, karena banyak para petinggi Vermont yang dekat dengan keluarga Zivel. Jin membalas, tapi kontraktor dari Asmil belum diketahuikan. Aneh sekali, bagaimana mereka bisa tahu dan mendekati Latri? Murakan menanggapi, itu memang aneh. Apa selama aku tertidur ada yang menciptakan magic pendeteksi kontraktor? Kui Kantel berkata, itu mustahil, tak ada yang bisa tahu identitas seorang kontraktor, sampai dia sendiri yang menunjukkan authority miliknya. Kui Kantel kembali berkata pada Jin, sepertinya memang banyak spekulasi tentang kontraktor Solderet. Tapi tetap aku tak bisa menerima hal ini, mereka sudah punya banyak kontraktor, jadi kenapa, apa kamu jadi curiga berlebihan dengan mereka, karena mereka adalah musuh keluarga? Jin membalas, Nona Kui Kantel, kau mengatakan kebohongan yang bahkan kau sendiri tidak percaya.
Aku tak tahu bagaimana kalau Dragon, tapi, keserakahan manusia itu tak ada batasnya. Meski mereka mencapai puncak tertinggi, mereka takkan puas, dan menginginkan hal yang lebih dari itu. Aku juga tidak yakin kenapa kau bersikap seolah kau tak tahu. Mungkinkah, kau takut pada keluarga Sivel? Kui Kantel membalas, baiklah, pertama aku akan menyembunyikan kontraktorku dulu, dan aku akan membantumu. Aku harus bertemu dengan Violeta untuk mengetahui kebenarannya. Jika yang kalian berdua katakan itu benar, kemungkinan besar mereka memang merencanakan sesuatu sekarang. Ditambah lagi, aku juga sedikit berhutang pada Temar. Karena salah satu keturunannya ada di sini, aku jadi teringat masa lalu. Namun secara tiba-tiba, Enya datang dengan wajah gembiranya, sembari berkata, Nona Kui Kantel, aku kembali. Kui Kantel membalas, kuperkenalkan pada kalian, ini Enya, kontraktor dari God of Time, Olta. Enya, ini teman lamaku dan kontraktor yang dilindunginya, Jinrun Sandel. Dengan raut wajah terkejut sekaligus gembira, Enya berkata dengan suara yang keras, apa, Jinrun Sandel? Ya dewa, Tuan Muda Jinrun Sandel ada di depanku. Dengan wajah bingungnya, Jin berkata pada Kui Kantel, anu, Nona Kui Kantel. Kui Kantel membalas dengan rasa malu, soal itu, aku lupa mengatakannya padamu. Dengan mata yang berbinar-binar, Enya berkata, aku sangat ngefans denganmu, kumohon berikan aku tanda tanganmu, Tuan Muda Jin.